Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nisfi. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institusi Agama Islam Negeri Palangkaraya. Saya di sini ingin membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro dengan dosen pengampu Ibu Azahra MM. Membuat video tentang inflasi. Sebelumnya saya akan mengajak saudara saya untuk membahas tentang inflasi. Perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, nama saya Dea Amelia Sari. Saya saudara dari Laila. Dan di sini kita akan membahas tentang inflasi. Inflasi itu adalah fenomena kenaikan harga atau barang dan jasa yang secara terjadi secara terus-menerus dan bersamaan. Inflasi, dan saya bertanya kepada Dea, penyebab inflasi itu apa sih? Adanya permintaan dan penawaran, peningkatan biaya produksi, peredaran uang, dan Itu sering banget terjadi secara terus-menerus dan secara bersamaan. Apa-apa saja sih kalau inflasi itu terjadi, bagaimana ke barang dan jasa apa aja yang terjadi? sesuai dengan indeks harga konsumen, inflasi diukur ada 7 kelompok. Yang pertama kelompok bahan makanan, yang kedua kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Yang ketiga kelompokan perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Yang keempat ada kelompok sandang, kelima kelompok kesehatan, keenam kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Yang ketujuh kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Oh, berarti inflasi itu tidak hanya terjadi terhadap bahan makanan saja, tetapi terjadi terhadap semuanya. Inflasi, kan kita sudah tahu nih penyebab terjadinya inflasi apa-apa aja. Yang pertama ada peningkatan permintaan dan penawaran, yang kedua peningkatan biaya produksi, yang ketiga peredaran uang. Ini bisa dijelaskan nggak gimana, apa maksudnya dari penyebab terjadinya inflasi itu? Peningkatan penawaran disebabkan permintaan masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa. Contohnya seperti makanan Korea yang beredar di Indonesia, yang banyak orang yang misalnya pengen kayak makanan-makanan gitu mencoba. Oh ya. Kalau peningkatan biaya produksi disebabkan kenaikan harga bahan baku seperti bahan bakar hingga upah buruh. Kalau peredaran uang, karena uang yang beredar di masyarakat semakin meningkat dibandingkan yang dibutuhkan. Oh begitu. Jadi semuanya juga saling berkaitan ya, satu sama lain terjadi penyebabnya inflasi itu. Iya. Ini saya juga pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi inflasi tersebut? Cara mengontrolnya supaya tidak terlalu barang tuh terlalu menaik secara terus menerus gitu loh. Ada beberapa cara yang dapat ditangani. Salah satunya mungkin meningkatkan lapangan kerja, mengurangi subsidi barang yang mengonsumsi bukan hanya warga yang kurang mampu, misalnya BBM. Terus mengurangi budaya konsumtif masyarakat dengan pendidikan, kendali terhadap pajak dan harga barang yang jasa oleh pemerintah. Terakhir, bagaimana peran bank sentral dalam mengatasi inflasi? Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen, dalam artian kebijakan tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral termasuk pemerintah. Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Begitu, demikian sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Dea yang sudah membantu saya untuk membuat video tugas ujian akhir ekonomi mikro dan ekonomi mikro dan makro pada pagi hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Pak. Demikian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.